Bisa diam dulu nggak? Diam dulu, diam dulu. Hai guys, assalamualaikum. Jadi untuk video kali ini gue akan ngebahas sebuah produk Eiger ya. Tapi ini bukan tenda ataupun tas. Ini adalah sebuah cooking set dan sebenarnya gue agak cukup kaget ya kenapa Eiger ngeluarin ini. Jadi Eiger ini ngeluarin yang namanya Eiger cooking set ultralight nih kayak gini. Ini dusnya. Ini adalah cooking setnya nih. Jadi cuma sebesar ini kecil banget. Nah seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut ke inti videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Thank you. Nah, oke guys, jadi ini adalah barangnya ya. Kita lihat dari spesifikasinya ya. Dia ini bahan atau materialnya dari hard anodized aluminium. Lalu untuk ukurannya, untuk potnya itu 13,2 cm dikali 10 cm. Dan itu kapasitasnya 0,6 liter ya. Dan untuk covernya itu diameter 12 cm dikali 6,1 cm dan kapasitasnya 0,4 liter. Jadi kalau digabungin ini adalah 1 liter ya guys. Dan untuk beratnya di 268 gram. Lalu untuk fiturnya ada pegangan plastik yang membantu mencegah kita terluka saat memasak. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi panas sebesar 30%. Dan yang ketiga, terbuat dari bahan aluminium dengan berat 268 gram. Produk ini ringkas dan tidak memakan banyak tempat dalam tas Anda. Oke. Nice. Nah, ini dia bentuknya ya. Ini covernya, ini potnya. Nah, ini ada instruksi perawatan. Bersihkan menggunakan spons dengan sabun lembut dan air, lalu keringkan secara menyeluruh sebelum disimpan kembali. Jadi harus benar-benar kering ya. Oke. Sekarang kita lanjut buka isi dalamnya. Nah, seperti ini ya guys. Nah, ini dia. Jadi dia dapat stuff sacknya juga. Stuff sacknya dengan tulisan Eiger Cooking Set 2.0. Berarti ada yang 1.0 ya. Yang 1.0 itu seperti apa gue nggak tahu sih. Nah kayak gini. Nah seperti ini ya. Oke, jadi ini dibagi jadi dua bagian ya. Nah ini untuk covernya, ini untuk potnya. Nah kalau misalkan kita bisa lihat ya, di sini tuh ada grill atau sirip-siripnya gitulah. Jadi ini ternyata untuk menahan supaya panas dari potnya tidak. Kalau misalkan di tenda itu kan kita biasanya pakai tenda-tenda yang bahannya plastik atau kain atau apa gitu ya. Jadi yang sebenarnya bahan-bahan tersebut tidak tahan panas. Nah untuk yang ini, jadi kan dia ngebakar api di tengah nih, ya kan? Api ngebakar di tengah, terus dia potnya panas. Tapi untuk ke daerah sininya itu tidak ikut panas guys, karena dia akan didistribusikan secara merata dari sirip-sirip ini. Jadi ketika ditaruh pada saat selesai masak gitu ya, untuk ditaruh di bahan-bahan. Jadi ketika selesai masak, ini burungnya ikut ngomong. Jadi ketika selesai masak, terus kita, astaga berisik banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi pada saat selesai kita memasak, kan ini potnya masih panas ya. Nah, jadi ketika kita taruh untuk di bahan-bahan yang tidak tahan panas, ini akan aman. Karena dia ini tidak ikut panas sehingga tidak merusak tempat di mana dia ditaruhnya. Jadi seperti itu guys. Oke, sekarang kita ukur dulu ya sesuai dengan ini dia nih. Kita coba cek ya. Untuk ukuran potnya, ininya ya. Astaga. Bisa diam dulu nggak? Diam dulu, diam dulu. Ntar ya.
Aku lagi syuting, diam dulu ya. Shh, siapa sih yang bunyi tuh? Hei, diam dulu. Diam dulu, diam dulu. Diam dulu. Siapa sih? Udah, diamin. Cuekin aja yang ngajak main, biarin aja. Shh, diam dulu ya. Kura-kuranya mana lagi? Udah, diam dulu ya. Oke? Shh, diam. Diam dulu sebentar, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke pengukuran dimensinya nih, guys. Ini dia untuk ukuran dari potnya 13,2 cm. Kita cek. Kalau di gua sih 13 cm pas ya di sini. 13 cm pas. Lalu untuk ini tingginya 10 cm ya. Oh, tuh bisa kelihatan ya 10 cm. Kurang lebih mirip-mirip 10 cm. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengukuran yang covernya nih. Dia untuk diameter ya 120 mm atau 12 cm. Coba kita cek. Ya benar, 12 cm tuh. Kelihatan kan ya? 12 cm. Lalu untuk tingginya ada di 61 mm. 6 cm lebih dikit. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, setelah itu gua mau mengukur berat, bukan mengukur, menimbang beratnya. Oke. Dia ada suara motor berisik. Nih. Dia 268 gram. Cuman gue nggak tahu nih 268 gram sih, harusnya sih semuanya. Jadi berat keseluruhan ya. Kita cek aja. Nah. Jadi kalau di timbangan gue sih 262 gram ya. Jadi klaimnya sedikit lebih berat di sini 268. Tapi di sini 262 gram. Tapi mirip-mirip lah 260 gram. Itu termasuk enteng ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke guys, kita lanjut untuk setup nesting ini ya. Jadi untuk nesting ini itu pasti bisa dia menggunakan, kalau gue ya pasti itu menggunakan yang namanya gas kanister model seperti ini supaya dia masuk. Nah, dia ini pas banget untuk gas yang modelnya kanister. Nah, tapi biasanya gue itu juga bawa ini nih. Ini untuk pengukus ya. Jadi kalau misalkan mau makan makanan yang dikukus, kalau gue biasanya dimsum gitu, ini akan gue kukus di sini. Jadi emang bener-bener enak banget sih. Kalau misalkan kita punya set, gue kan juga ada ya sebenarnya untuk settingan yang ultralight tapi mereknya lain lagi. Nanti mungkin gue akan bikin video perbandingannya ya dengan harga yang ini, yang Eiger ini 400 ribuan, dan dengan yang punya gue yang biasa aja nih ultralight ini nggak ada mereknya tapi harganya cuma 200 ribuan nih. Nah, ini apakah worth it? Nah, ini udah dipakai nih, jadi ada bekasnya. Apakah lebih worth it beli yang 200 ribuan atau memang yang Eiger sekalian? Nanti kita akan coba tes ya untuk video perbandingan ke depannya. Nanti jangan lupa di subscribe aja biar nggak ketinggalan videonya ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini untuk kaki-kaki ininya ya, untuk ngukusnya. Jadi seperti ini biasanya. Nah, jadi nanti taruh di sini, terus atasnya tinggal di ini, bawahnya tinggal dikasih air buat dikukus gitu. Oke, jadi gue bawa seperti itu supaya nggak bosen ya makan mie instan terus atau makan nasi. Nah, kalau ini dia ini untuk ngerebus nasi ini guys, supaya tidak lengket di pinggiran-pinggirannya. Kalau ini adalah untuk transfer dari gas yang botol biasa tuh, yang botol kecil 200 gram ke sini gitu. Jadi ini gua refill ya kanisternya gitu. Oke, jadi ini gua, oh ya, by the way, untuk refill kanisternya ini tidak disarankan bagi teman-teman yang tidak punya
pengalaman sama sekali. Jadi karena ini gas jadi berbahaya. Jadi kalau misalkan memang bisa beli baru kanisternya, beli baru aja. Kalau ini termasuk yang apa namanya, tidak disarankan untuk diisi ulang gitu. Oke, ini kita lanjut. Biasanya gue taruh sini ya. Nah ini dulu gue taruh, baru ini sorry kebalik, ininya dulu nih, kakinya dulu. Nah kaki-kakinya sudah gue taruh, lalu kemudian ininya gue taruh supaya rapi ya. Nah ini baru gue taruh di atasnya. Ini ada korek. Nah, korek. Nah ini apa ini? Ini adalah kompornya guys. Nah kayak gitu. Jadi ini nanti kompornya taruh di sini biar kita bisa masak di atasnya. Ini juga sudah gue review ya. Nanti kalian bisa cek untuk videonya di atas sebelah kanan ya. Nanti dicari di atas aja. Nah ini udah gua taruh seperti ini, terus gua tutup. Nah udah gua tutup, baru dimasukin ke staf seknya nih. Nah seperti ini. Mana nih? Nah ini dia. Kita masukin staf seknya. Nah seperti ini. Tapi ini pakai ini kayaknya kekecilan staf seknya ya. Oh nggak ada yang pas. Nah miring lagi. Nah udah. Oke, jadi seperti ini ya. Baru nanti gue masukin ke tasnya lagi. Jadi kira-kira seperti itu guys untuk settingan ultralight gua. Nah, oke guys, jadi seperti itu reviewnya ya. Kesimpulannya, ini kan harga barangnya 399.000 atau bisa kita katakan 400.000 lah. Nah, dengan fitur-fitur yang kita dapat seperti itu, apakah worth it untuk dibeli? Kalau gua sih, menurut gua pribadi ya, ini agak terlalu mahal dengan harga 400 ribuan. Karena dengan yang beli merek-merek biasa yang harganya 200 ribuan itu juga sebenarnya sudah cukup. Tapi dia ini punya satu fitur keunggulan yang tidak ada di yang harganya 200.000 itu. Dia punya ini nih. Dia punya ibaratnya untuk penahan panas supaya tidak kebakar untuk alas yang ditaruhnya nanti gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana guys dengan harga 400.000 dan dengan dapat fitur-fitur yang seperti ini, apakah worth it atau tidak? Nanti silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Yang mau diskusi juga silahkan di kolom komentar. Oke, jadi cukup segini aja videonya. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Thank you ya guys.